warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani Rudian Putra. Nah, di sini Rudian Putra akan mengupdate pohon cengkeh, di mana pohon cengkeh ini usia remaja, sahabat tani. Ya. Nah, ini pohon cengkeh kenapa meranggas ya? Ataupun kenapa daunnya nggak ada tapi buahnya banyak kan gitu, sahabat tani. Benar. Benar-benar. Usia berapa tahun tanamannya? Kalau daunnya nggak ada, ya memang begitu sih sebenarnya. Kalau daunnya subur, justru buahnya bakal nggak ada kan gitu. Tapi ada juga daunnya subur, ya daunnya subur tapi buahnya juga banyak kan gitu. Ada yang seperti itu banyak. Ya, jadi begini sahabat tani, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya mengurus tanaman cengkeh. Dan ini tangan saya sendiri yang nanam ini. Ini sensibar ya, dan sangat cocok adaptif di daerah panas, khususnya di MDPL rendah, sahabat tani cengkeh. Jadi kan sahabat tani kan yang namanya pupuk tuh sudah rahasia umum ya untuk tanaman cengkeh, tanaman pisang dan alpukat serta tanaman durian, udah rahasia umum karena pupuk ini sangat kebutuhan makro primer ya untuk sebuah tanaman gitu, termasuk apalagi pupuk NPK. Nah, makanya sahabat tani, jika sahabat tani, sepengalaman saya sih ya, ini bukan Rudian ngajarin, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dan Rudian ini update juga ini tanaman pohon cengkeh yang sengaja ini yang nggak berbuah, yang berbuahnya banyak di sana, rame buahnya ya sahabat tani, dan besok-besok yang berbuah akan Rudian update juga. Oke, yang pertama ya pupuk, sahabat tani. Pupuk itu harus melakukan pupuk yang berimbang, apalagi tanaman cengkeh yang sudah dewasa. Terus kenapa ranting-rantingnya juga meranggas, gundul kan gitu? Itu ya disebabkan ya faktor kalium juga sangat butuh. Jadi kadang-kadang kan petani untuk masa pertumbuhan ini memang nggak ada salah sih, nggak ada salah, nitrogen ditinggikan betul untuk ini daun kan. Untuk dewasa, untuk masa pertumbuhan memang seperti itu nitrogen, tapi kan untuk dewasa bagaimana? Tetap pupuk yang seimbang, magnesium, kalium, fosfat ya kan seperti itu. Terus apalagi sulfur kan harus ada tuh, boron kan kayak gitu. Nah, jadi setahu saya kalau kekurangan kalium, usia tanaman cengkeh itu akan tidak lama, sahabat tani. Tinggikan kalium yang sudah dewasa, selain memperkuat bunga buah cengkeh itu sendiri, dan tanaman cengkeh bisa semakin lama usianya dan tidak akan mudah meranggas, tidak akan mudah patah ranting, dahan, dan lain-lain, sahabat tani. Ini sharing untuk tanaman cengkeh aja ya, tahu Rudian seperti itu. Jadi kalau untuk organik boleh, itu bagus, organik, khususnya untuk merimbunkan daun, tapi organik dari apa dulu? Dari kotoran hewan, umpamanya kotoran hewan. Kalau kambing itu nitrogen tinggi, itu bagus untuk pertumbuhan daun ya. Terus ya, untuk sapi biasanya fosfat dan kalium. Nah, khususnya untuk tanaman cengkeh yang udah dewasa, di musim kemarau kan meranggas tuh, daunnya banyak di bawah. Seperti ini, misalkan daun banyak loraknya. Nah, sahabat tani jangan dibuang lah, jangan dibuang. Terus sahabat tani karena tergiur dengan uang, ada tengkulak, dibelilah daunnya itu, sahabat tani jual. Kalau saya enggak, itu boleh juga sih sebenarnya dijual karena kita butuh duit ya, justru itu butuh duit. Tapi sahabat tani resikonya apa? Kita sahabat tani harus mengganti dengan pupuk nitrogen, pupuk organik dari kotoran hewan, umpamanya dari kotoran hewan kambing. Itu per pohon itu berapa? 50 kg sahabat tani. Apa sahabat tani sanggup seperti itu? Ya, makanya beratlah sahabat tani, sekalipun lahannya dekat rumah atau gimana ya, aksesnya bisa ditempuh oleh kendaraan motor maupun mobil. Sahabat tani kan banyak waktu. Makanya loraknya apa salahnya sih, lorak cengkeh, daun cengkeh jangan dijual di musim kemarau. Kalau musim hujan bagaimana? Singkirkan aja sampai ujung kanopi daun. Dan bisa juga, tapi gini ya sahabat tani. Nah, ini juga sebenarnya sempat meranggas, tapi gimana caranya supaya ini bertahan ya? Itu contoh rambutannya aja, di bawah pohon rambutannya rimbun, makin tua makin rimbun itu. Jadi gimana, buahnya banyak tapi daunnya supaya subur, begitu sahabat tani. Itu yang saya bilang tadi. Dan Rudian akan update langsung tanaman durian, di mana tanaman tanaman cengkeh yang sudah berbuahnya sahabat tani. Rudian akan jalan ke sana. Saksikan terus video sampai dengan selesai sahabat tani. Terima kasih. Sahabat tani, cengkeh Rudian kesini ya. Lihat pohon cengkeh yang di dataran rendah atau lembah. Di sini nih. Ini kan harusnya seperti ini ya. Kalau tanaman cengkeh sehat tuh dia berbuah, tapi daunnya juga
lengkap gitu sahabat tani. Makanya sahabat tani setelah dipanen nanti solusinya nggak ada lain. Sahabat tani berikanlah pupuk kalium yang tinggi dan pupuk nitrogen, fosfat dan kaliumnya juga harus seimbang, pupuk seimbang. Jadi supaya dia tumbuh lagi tunas baru, dan nanti kalau ada rantingnya kering sempatnya dibuang karena biar tidak terhambat tumbuhnya tunas baru pohon cengkeh ya. Kalau memang dibiarkan ada ranting yang kering, sahabat tani nanti malah akan gundul pohon cengkehnya ya. Akan gundul sahabat tani. Jadi harus jangan sampai telat nanti di musim hujan dia keluar lagi tunas baru. Nah, harusnya kan seperti ini. Dia berbuah tapi daunnya juga lengkap, dan memanennya juga kalau memang cengkeh itu pengen awet daunnya dan tidak patah-patah rantingnya, dahannya. Jangan dinaikin ya, masuk kita ke dalam, dinaik, dipanjat ya boleh. Harusnya pakai tangga atau sigai kalau di sini bilang. Begitu sahabat tani supaya tanaman cengkeh ini tetap rimbun. Karena semakin rimbunnya daun cengkeh kan semakin banyak buahnya gitu. Dan tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya hujan terus ekstrim ya sulit, tetap aja. Oke ya sahabat tani, jadi begitu ya. Jadi mohon maaf kurang lebihnya. Dan nanti sahabat tani silahkan koreksi sendiri, khususnya untuk pertumbuhan tanaman cengkeh ya, supaya tetap rimbun dan berbuah. Daunnya kan harusnya seperti ini nih, sesuai yang para petani harapkan dimanapun petani berada. Terus gulmanya dibersihkan kalau di musim hujan, jangan sampai lembab. Kalau banyak gulma nanti jadikan tempat inang para virus dan disebarnya melalui air hujan. Jadi banyak faktor penyebab tanaman cengkeh bisa gundul, meranggas, tapi dia tetap berbuah gitu kan. Tapi tetap aja buahnya tidak akan maksimal sahabat tani. Apalagi dipupuk dengan pupuk Rudian ini juga rilis. Sahabat tani boleh bergabung supaya pohon cengkehnya lebih sehat, subur dan berbuah banyak, dan kualitas buahnya juga bagus, besar ya sahabat tani. Kan seperti ini sangat subur, rimbun, sehat tanaman cengkehnya sahabat tani. Baik, terima kasih sahabat tani Rudian dimanapun berada. Semoga ini bermanfaat. Lain waktu kesempatan Rudian akan update kembali seputaran tentang pohon cengkeh. Dan ini sekitar akhir bulan Mei ini bisa dipanen sahabat tani Rudian, karena ini buahnya sudah lumayan untuk perdana atau belajar berbuah pohon cengkeh di usia 4-5 tahun ini sahabat tani. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah Rudian akan balas semampunya saya. Jadi begitu ya sahabat tani ya, dan jangan lupa tetap dirawat pohon cengkehnya. Setelah berbuah lakukan terus pemupukan dengan pupuk nitrogen, fosfat dan kalium. Kaliumnya yang seimbang, pupuk-pupuk yang seimbang supaya tanaman cengkeh tidak meranggas. Dan kalau ada lahan-lahan yang patah kering di atas, silakan sahabat tani segera digergaji atau dibuang supaya tidak menghalangi tumbuhnya tunas baru pada daun tanaman cengkeh sahabat Rudian dimanapun berada. Terima kasih sahabat tani, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat tani cengkeh Rudian dimanapun berada. Semoga terus bermanfaat. Salam hormat Rudian Putra, salam petani cengkeh Indonesia, salam sukses untuk semuanya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.